Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ferry di channel Ferry Research. Di video kali ini kita akan mengkonfigurasi OpenVPN dan firewall rules. Nah, di sini saya sudah menyiapkan file konfigurasinya ya, teman-teman gitu. Teman-teman bisa tinggal ikutin aja gitu. Oke, dua bagian di video kali ini ya, gitu. Ada OpenVPN instance sama firewall rules. Nah, di OpenVPN Instant ini itu adalah konfigurasi server VPN itu sendiri, gitu ya. Protokol yang dipakai, port yang didengarkan, sertifikat yang digunakan, subnet, tunnel VPN, dan jaringan mana yang dapat diakses klien secara terkoneksi. Terus ada firewall rules. Di sini ada 3 aturan yang mengontrol traffic VPN di interface one untuk membuka port dari luar di luar interface host only untuk koneksi dari komputer fisik dan interface OpenVPN untuk akses klien ke jaringan lab. Nah, kenapa kita butuh 3 firewall rule tersebut ya? Karena OpenSense secara default itu ngeblok semua traffic yang tidak diizinkan secara eksplisit. Nah, prinsip ini itu disebut dengan default DNI gitu ya. Setiap interface memiliki policy sendiri sehingga setiap jalur traffic perlu rule tersendiri. Nah, teman-teman bisa baca sendiri ya di sini nanti gitu. Saya akan menaruhnya di GitHub saya. Oke, saya lupa memberitahu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman udah bisa akses OpenSense-nya ya, tapi cuma OpenSense karena kita belum pakai VPN gitu ya. Nah, ini itu adalah public IP-nya. Bentar saya tunjukkan. Nah, yang host only ini ya teman-teman, yang paling atas ini loh. Nah, host only EM2 ini adalah IP public ya. Ini itu kita sebutnya IP public saja ya teman-teman, karena kita bisa mengaksesnya itu dari luar virtual mesin gitu. Nah, tapi kalau mesin-mesin yang lainnya itu belum bisa diakses gitu ya. Oke, yang pertama kita akan mengonfigurasi OpenVPN instance. Yang caranya yang pertama itu adalah masuk VPN, lalu pergi ke OpenVPN instance ya. Ini bentar mana? VPN, OpenVPN instance. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan ya, add di sini ya. Pasti kan belum ada ya teman-teman. Ini kan saya sudah ngebuat gitu ya. Nah, untuk isinya teman-teman samakan dengan punya saya ya. Nah, seperti ini. Enable-nya dicentang, protokolnya itu UDP4 ya, bukan UDP biasa. Terus untuk port number-nya itu 1192, terus pin address-nya itu ini ya, teman-teman. Ini itu adalah IP host only OpenSense-nya, terus type-nya itu tun. Nah, server IP version 4-nya itu adalah 10.8.0.0.2, subnet masnya itu 24. Nah, teman-teman bisa ikuti pada dokumen ini ya, gitu. Oke, selanjutnya itu adalah menginstal plugin client export. Nah, caranya itu masuk ke sistem firmware, lalu ke plugins. Nah, lalu kita masukkan OpenVPN ya di kolom search. Gitu. Ini itu plugin ini itu dibutuhkan untuk mengekspor file .openVPN yang akan digunakan di part 5 ya, di video selanjutnya. Gitu. Caranya pergi ke bagian sistem, lalu pergi ke firmware, lalu pergi ke plugin. Nah, di sini teman-teman tunggu ya, yang bagian status ini sampai berhenti. Nah, nanti kalau udah berhenti, itu akan otomatis pluginnya itu tampil banyak ya teman-teman. Nah, nanti di sini kita akan search OVPN. Nah, di sini udah berhenti. Nah, lalu kita cari open. Nah, ini ya OS Open VPN Legacy. Bentar, nah sama ya teman-teman. Nah, cari OS Open VPN Legacy. Nah, teman-teman bisa klik install ya di sebelah sini gitu. Oke, selanjutnya adalah firewall rule D1 ya. Rule ini membuka port VPN dari jaringan luar ke OpenSense. Caranya itu masuk ke firewall rules lalu pilih one ya. Masuk ke firewall lalu rules,
Terus kita kan di sini ada banyak ya, kita pilih yang one. Lalu teman-teman bisa add. Nah, untuk konfigurasinya samakan dengan punya saya ini, gitu ya. Tapi untuk description-nya ini bebas ya teman-teman. Nah, seperti ini saya tunjukkan. Bentar. Nah, seperti ini ya untuk interface-nya ini one, udah benar, direct-nya in, TCP/IP version-nya itu versi 4, protokolnya itu pakai UDP seperti itu ya. Nah, sama. Nah, di sini teman-teman bebas ya untuk description-nya, entah itu allow OpenVPN port ini gitu ya. Kalau di sini saya menginputkannya allow VPN UDP 1194 seperti itu. Oke, selanjutnya kita konfigurasi firewall rule di host only. Nah, setelah one kita akan pindah ke host only. Nah, rule ini mengizinkan komputer fisik connect ke VPN server melalui interface host only. Itu caranya masuk ke firewall rules host only. Nah, sama sih teman-teman ya, kita pindah ke host only. Nah, teman-teman bisa klik add ya di sini. Nah, untuk konfigurasinya teman-teman samakan dengan dokumen ini ya. Itu sama teman-teman ya. Nih saya tunjukkan. Sorry salah. Host only address ini ya. Ini teman-teman actionnya itu pas ya. Pas itu artinya itu disetujui atau lolos seperti itu. Terus di sini ya di bagian description bebas teman-teman, namanya itu bebas ya. Oke, yang selanjutnya kita akan setup firewall rule di OpenVPN. Rule ini mengizinkan klien VPN yang sudah terkoneksi untuk mengakses semua virtual machine di jaringan internal lab. Jadi ini itu adalah rule yang digunakan untuk mengizinkan ya klien VPN yang sudah terkonek ke VPN tersebut untuk mengakses semua virtual machine yang ada di jaringan internal lab. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, ada sebuah perusahaan, nah teman-teman itu kerja di sana, tapi teman-teman itu bisa remote dari rumah seperti itu ya. Itu caranya itu adalah masuk ke firewall rules OpenVPN, sama kita pindah ke OpenVPN. Nah, untuk konfigurasinya itu seperti ini ya. Samain aja teman-teman ya. Oke, saya akan menunjukkan konfigurasinya seperti ini ya. Sama semua pokoknya dengan ini. Allow VPN clients to lab. Nah, udah. Verifikasi akhirnya ya, kita cek OpenVPN server berjalan pakai VPN over VPN log file. Caranya itu ini. Ke VPN, OpenVPN lalu pergi ke log file. Nah, di sini teman-teman pastikan tidak ada error ya. Gitu. Kalau script security ini normal teman-teman ya, karena kita melakukan beberapa konfigurasi. Terus untuk cek interface overview, pergi ke interface overview ya, pastikan ada interface VPN 1 dengan IP ini ya. Ini tuh dapatnya dari mana? Dari settingan yang ini. Mana tadi? Mana tadi? Nah, di settingan ini ya teman-teman, di VPN OpenVPN instance tersebut gitu ya. Oke, sampai mana tadi? Kita pergi ke interface overview. Interface overview. Teman-teman cari ini. Mana tadi? Nah, ini ya teman-teman. Nah, pastikan ini itu ada ya device-nya OVPN 1, IP version 4-nya 10.801 seperti itu. Terus kalau udah seperti itu ya, ada OVPN 1,
itu adalah tanda OpenVPN server sudah aktif dan siap menerima koneksi. Tuh, nah untuk ringkasan firewall rules yang kita buat ya, one menggunakan protokol UDP, portnya sama ya, sama dengan yang host only ya 1194. Terus tujuannya ini membuka port VPN dari internet. Terus yang host only ini mengizinkan komputer fisik connect VPN lewat host only adapter ya, yang telah kita akses ini ya, nih menggunakan IP public seperti itu. Terus ada OpenVPN untuk protokolnya itu adalah ini. Terus untuk portnya itu juga ini ya. Ini itu mengizinkan klien VPN mengakses seluruh jaringan lab internal. Sama seperti analogi yang saya jelaskan tadi ya. Kita nggak mungkin bisa mengakses semua resource yang ada di jaringan internal perusahaan, tapi dengan menggunakan VPN kita itu bisa mengakses semua resource-nya seolah-olah kita itu berada di perusahaan tersebut seperti itu. Ini untuk troubleshooting-nya teman-teman bisa baca sendiri ya. Nanti saya taruh di GitHub saya. Nah, selanjutnya setelah OpenVPN server aktif dan semua firewall rules ter-apply, nah kita nanti di next video lanjut ke part 5 untuk export file .ovpn. Nah, kita import ke OpenVPN Connect di Windows dan testing koneksi ke seluruh lab. Oke. Nah, mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk video kali ini. Gitu. Kalau teman-teman masih bingung atau mungkin ada troubleshooting, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.